Kabut turun tebal di atas Sungai Waringin. Jembatan kayu yang menghubungkan dua desa itu tampak seperti bayangan hitam di tengah kabut susu. Angin malam meniupkan aroma amis yang menusuk hidung, seolah sungai sedang menyimpan rahasia busuk. Raka berdiri di ujung jembatan. Jaket jeansnya basah oleh embun, dan lampu senter ponselnya memantul di papan kayu yang sudah lapuk. Ia menelan ludah. Di belakangnya, suara motor Guntur dan Sari masih terdengar, meskipun samar. "Cepatlah, Rak!" Guntur berteriak, suaranya pecah menembus kabut. "Kalau mau foto, ya foto. Jangan bengong." Raka mengangkat tangan, memberi tanda sebentar. Dia merasa ada sesuatu di seberang sana. Bukan hanya kegelapan. Bukan hanya kabut. Sesuatu menunggu. Jembatan Waringin telah berdiri puluhan tahun. Konon, dibangun pada masa kolonial sebagai jalur logistik. Banyak cerita beredar tentang arwah-arwah yang tak tenang di bawah papan kayu itu. Orang tua desa sering memperingatkan, jangan menyeberang saat malam purnama. Katanya, pada saat bulan bulat sempurna, penunggu jembatan akan mencari teman. Raka, Guntur, dan Sari, 3 mahasiswa kota yang sedang liburan, menganggapnya sekadar mitos. Mereka datang khusus untuk membuktikan bahwa cerita itu hanya omong kosong. "Konten ini bakal meledak, bro," kata Guntur siang tadi, matanya berbinar. Judulnya, Menantang Penunggu Jembatan Waringin di Malam Purnama. Sari sempat ragu. "Kalau beneran ada yang serem?" "Justru itu seru," jawab Guntur sambil tertawa. "Penonton suka yang..." Raka menapaki papan pertama jembatan. Kayu itu berderit, seolah menjerit kesakitan. "Rak, jangan jauh-jauh," Sari memperingatkan dari belakang. Suaranya terdengar gemetar. Raka menoleh. "Tenang. Cuma cek bagian tengah." Katanya di situ sering muncul bayangan. Dia melangkah lebih jauh. Setiap langkah menimbulkan bunyi kriit yang menambah kengerian. Kabut makin tebal, menutup pandangan ke arah desa seberang. Tiba-tiba, udara di sekelilingnya menjadi lebih dingin. Ponselnya bergetar, tapi bukan notifikasi, baterainya mati begitu saja. Padahal baru saja penuh. Dari kabut di tengah jembatan, Raka melihat sesuatu bergerak. Sosok gelap, tinggi, dengan rambut panjang terurai. Tidak jelas wajahnya. "Sari." "Guntur," suaranya tercekat. Guntur menyalakan senter kamera dan menyorot ke arah Raka. "Kenapa? Ada apa?" Sinar senter memantul pada papan basah, lalu sosok itu lenyap. "Lu lihat nggak?" Raka mendekat, napasnya tersengal. "Ada orang." "Mana?" "Nggak ada apa-apa," Guntur mendengus. "Lu kebanyakan baca cerita horor." Sari merapat ke Guntur, wajahnya pucat. "Aku dengar," kayak suara bisikan. Mereka semua diam. Di balik desiran angin, terdengar sayup-sayup suara perempuan. "Pulanglah, pulanglah." Sebelum berangkat, mereka sempat mampir di warung kopi dekat pintu masuk jembatan. Penjualnya, Pak Karta, sempat bercerita sambil menyeruput kopi pahit. "Jembatan itu bukan sekadar kayu dan paku," katanya dengan suara rendah. "Setiap papan di situ pernah menyerap darah." Raka mengerutkan kening. "Maksudnya?" "Dulu, waktu penjajahan, banyak orang dibuang ke sungai itu. Ada ibu yang bunuh diri karena suaminya dibantai. Katanya, arwahnya nggak pernah pergi. Dia menunggu di jembatan, mencari anaknya yang hilang." Sari langsung merinding. "Kenapa harus malam purnama?" Pak Karta menatap bulan yang sudah menggantung di langit sore. "Karena malam purnama adalah saat roh yang resah paling kuat menembus dunia kita." Di tengah jembatan, Guntur mengatur kamera tripod.
Ayo rekam. Ini spot paling pas. Raka masih gelisah. Kayaknya kita harus balik. Serius, ada yang aneh. Ah, takut hantu? Kita udah sejauh ini. Guntur menyalakan kamera. Sari, kamu baca skripnya. Sari mengambil napas, mencoba membaca naskah vlog. Namun, sebelum kata pertama keluar, terdengar suara kerang. Dari belakang. Mereka serempak menoleh. Satu papan kayu jembatan terlepas sendiri, jatuh ke sungai. Gelombang kecil memercikan air yang berkilat seperti darah di bawah sinar bulan. Guntur, itu bukan angin, Sari berbisik. Kabut di depan mereka bergulung seperti tirai yang disibakan. Dari sana muncul sosok perempuan bergaun putih lusuh, rambut panjang menutupi wajah. Kakinya tak menyentuh papan, melainkan melayang. Udara seketika berbau anyir. Suara sungai hilang, seolah waktu berhenti. Sari menjerit. Guntur terpaku, kamera di tangannya jatuh dan pecah. Raka merasakan tubuhnya kaku, tapi matanya tak bisa berpaling. Sosok itu mendekat perlahan. Dari balik rambut, tampak mata kosong, hitam pekat. Dan mulut yang sobek hingga ke pipi. Pulanglah, atau temani aku, bisiknya, jelas di telinga mereka. Refleks, Raka menarik tangan Sari. Lari. Mereka berdua berlari ke arah pintu jembatan, papan kayu bergemuruh di bawah kaki. Guntur menyusul, meski beberapa kali hampir terpeleset. Namun, jembatan seolah memanjang tanpa ujung. Ujung yang tadi dekat kini terasa jauh. Kenapa? Nggak sampai-sampai? Sari menangis. Di belakang, suara langkah ringan tapi cepat menyusul mereka, meski sosok itu tak terlihat lagi. Raka menoleh. Tak ada siapapun, hanya kabut dan gelap. Tapi langkah itu semakin keras, semakin dekat. Akhirnya mereka mencapai tanah. Begitu kaki menginjak jalan desa, suara langkah berhenti. Kabut menipis. Jembatan kembali tampak seperti biasa. Guntur terengah, wajahnya pucat pasi. Gue nggak mau balik ke sana lagi. Sari hanya menangis, tubuhnya gemetar hebat. Raka menatap jembatan yang kini sunyi. Namun, matanya menangkap bayangan putih berdiri di tengah, menatap mereka. Sebelum ia sempat menunjuk, bayangan itu perlahan lenyap bersama kabut. Mereka bergegas kembali ke penginapan desa. Tapi ketika memasuki kamar, Sari tiba-tiba menjerit lagi. Di dinding, terlukis jejak air berwarna merah, membentuk tulisan, "Temani aku." Lampu kamar berkedip. Pintu menutup sendiri dengan dentuman keras. Guntur berteriak, mencoba membuka pintu, tapi tak bergerak. Udara kamar jadi sedingin es. Raka menatap cermin di sudut ruangan, dan di sana, di balik pantulan mereka, tampak sosok perempuan bergaun putih berdiri tepat di belakang mereka, tersenyum dengan mulut yang sobek. Keesokan paginya, pemilik penginapan menemukan kamar kosong. Tidak ada tanda-tanda ketiga mahasiswa itu, hanya ponsel Guntur yang merekam suara samar, desiran angin, bisikan pelan, dan satu kalimat terakhir yang jelas terdengar. "Sekarang kalian milikku." Sejak malam itu, warga desa mengaku sering melihat 3 bayangan muda berdiri di jembatan Waringin saat purnama, bersama sosok perempuan bergaun putih yang menunggu siapapun yang berani melintas.